Perkenalkan, nama saya Devana Firdausyafira dari K2 dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi kompleksometri yang lebih tertuju untuk penentuan kesadahan air. Nah, ada beberapa tujuan praktikum dalam praktikum ini. Yang pertama, mengetahui proses titrasi kompleksometri. Yang kedua, menentukan kadar Ca atau Mg dalam air sadah menggunakan titrasi kompleksometri. Nah, prinsip reaksi kompleksometri menggunakan EDTA. Titrasi kompleksometri adalah metode kuantitatif yang menggunakan pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dan ligan kompleks seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetat. EDTA dapat mengikat ion logam seperti Ca2+ dan Mg2+ dalam larutan sampel. Nah, fungsi indikator Eriochrome Black atau Black T atau EBT. Indikator EBT digunakan untuk mendeteksi keberadaan ion Ca2+ dan Mg2+ dalam larutan. Sebelum titrasi, larutan berwarna merah anggur karena kompleks EBT logam. Nah, perubahan warna saat titik akhir titrasi saat EDTA ditambahkan, ion logam dalam larutan akan lebih kuat berikatan dengan EDTA dibandingkan dengan EBT. Ketika semua ion logam telah terikat dengan EDTA, indikator akan berubah warna menjadi merah anggur menjadi biru jernih, menandakan titik akhir titrasi. Langkah-langkah untuk melaksanakan praktikum: pertama, pipet 10 ml larutan sampel ke dalam labu LMBN berukuran 100 ml. Yang selanjutnya, tambahkan 2 ml larutan buffer dengan pH 10 dan EBT sebagai indikator. Selanjutnya, titrasi larutan dengan EDTA 0,1 N hingga warna larutan berubah dari merah anggur menjadi biru. Ulangi titrasi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Catat volume EDTA yang digunakan dan hitung kadar Ca atau Mg. Ada beberapa bahan-bahan penting dan fungsinya. Pertama, EDTA tadi 0,1 N bertindak sebagai titran yang mengikat ion Ca2+ dan Mg2+. Sedangkan indikator EBT sendiri menunjukkan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Larutan buffer dengan pH 10 untuk menjaga pH larutan agar EDTA bekerja optimal. Aquada sendiri digunakan untuk melarutkan zat-zat kimia yang kita lakukan dalam praktikum ini. Cara menganalisis data hasil titrasi kompleksometri ini: data volume EDTA yang digunakan dicatat, dihitung konsentrasi ion Ca2+ dan Mg2+ dalam larutan sampel menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 adalah konsentrasi EDTA sendiri dan V1 merupakan volume EDTA yang digunakan. Sedangkan N2 merupakan konsentrasi ion Ca2+ dan Mg2+ dalam sampel dan V2 merupakan volume sampel. Hasil yang diharapkan, perubahan warna larutan merah anggur menjadi biru jernih pada titik akhir titrasi. Nilai kadar Ca2+ dan Mg2+ dalam air sadah yang dapat dihitung dari volume EDTA yang digunakan. Agar titrasi berjalan dengan lancar, kita menggunakan larutan buffer pH 10 untuk memastikan EDTA bekerja dengan baik. Tambahkan indikator EBT secukupnya agar perubahan warna terlihat jelas. Dan titrasi dilakukan secara perlahan agar titik akhir titrasi dapat diamati dengan akurat. Untuk persiapan keselamatan kerja sendiri, kita dapat menggunakan sarung tangan dan kacamata laboratorium saat mengenai larutan kimia. Hindari kontak langsung dengan EDTA dan buffer. Buang limbah kimia sesuai prosedur laboratorium. Dan beberapa
bagian paling sulit untuk menentukan titik akhir titrasi karena perubahan warna bisa samar. Kesalahan yang mungkin terjadi dan cara mencegahnya: kesalahan dalam membaca volume titran, gunakan buret yang tepat dan baca pada posisi mata sejajar dengan meniskus. Terlalu banyak atau terlalu sedikit indikator EBT juga kurang baik. Gunakan jumlah yang direkomendasikan. Manfaat dari praktikum kompleksometri ini ini juga berguna untuk dalam industri air minum untuk mengetahui kadar kesadaran air, dan bisa digunakan dalam kontrol kualitas produk farmasi dan makanan.